Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Setiaulandari, NPM 220705119. Di sini saya akan mengkonfigurasi DHCP ke dalam Cisco Packet Tracker, yaitu tugas dari komunikasi data dan jaringan komputer. Sebelumnya sudah saya buat dan sudah saya ping juga hasilnya successful. Namun saya akan membuat ulang lagi. Sekarang kita akan membuat ulang dari awal, yaitu yang pertama kita siapkan satu buah router yaitu PTMT. Lalu ada PT Suite. PT Suite. 3 buah PT Suite. Sebelumnya di router ini kita klik, lalu kita matikan power. Kita masukkan PT router NM1CFF 3 unit, 3 port. Jika sudah, kita hidupkan kembali. Lalu kita tambahkan 6 unit PC. Terus selanjutnya kita koneksi otomatis menggunakan copper straight through, dimulai dari router ke switch. Selanjutnya kita konfigurasi DHCP, yaitu kita masuk ke router, kita pilih CLI, lalu kita pilih no, nah, lalu kita enter. Yang pertama enable, lalu configure terminal, lalu ada hostname DHCP server, lalu interface fast Ethernet 0/0. Ini karena kabel di ruang A, yaitu yang pertama fast Ethernet 0/0. Selanjutnya kita masukkan IP address 192.168.10.255.255.255.128. Lalu kita no shutdown. Lalu kita exit. Selanjutnya kita masukkan perintah IP DHCP pol ruang A, karena ini kita akan membuat di ruang A. Lalu kita masukkan networknya 192.168.10. Oh, sorry. Kita masukkan default routernya dulu, untung aja. Default router. Lalu kita masukkan networknya. Selanjutnya kita masukkan DNS server.
10.1. Lalu kita exit. Selanjutnya kita akan menginclude address yang tidak terpakai. Karena di ruang A itu terdapat 100 PC dan IP host validnya ada 126, jadi 126 dikurangin 100, jadi ada 26 PC yang tidak terpakai. Jadi kita akan mengincludekan address 26 PC. Pertama kita masukkan perintah ipdhcp include address 192. Kalau ini overall ya, terserah mau dimasukin alamat yang berapa, asalkan alamat tersebut misalnya di ruang A ini terdapat 26 PC yang tidak terpakai. Jadi ya kita harus mengincludekan addressnya ada 26 address. 192.168.10.26. Ini jadi PC 1 sampai 26 kita bakal include-in. Terus kita exit. Ini yang terakhir kita masukkan copy running config startup config. Untuk di ruang A, sini sudah kabelnya sudah berwarna hijau, artinya alamat yang kita masukkan ini sudah benar. Selanjutnya kita akan buat di ruang B. Perintahnya sama aja, yang pertama kita masukkan enable, lalu configure terminal, lalu kita masukkan hostname DHCP server, lalu kita masukkan interface, satu per 0 karena di kabel ruang yang kedua ini itu kita menggunakan fast ethernet 1 per 0. Tadi kan yang ruang A 0 per 0, ini 1 per 0, dan ruang yang C 2 per 0. Selanjutnya kita akan masukkan IP address 192.168.10.129 karena di IP valid pertama di ruang B itu adalah 129. Jadi kita masukkan yang 129. Selanjutnya kita masukkan 255. Kita masukkan subnet mask di ruang B, yaitu 192. Lalu kita masukkan no shutdown. Kita exit. Selanjutnya kita masukkan IP DHCP pol ruang B. Selanjutnya kita masukkan default router. Satu 192.168.10.129. Nah, kalau yang pertama kan ruang A, yang kedua kita masukkan di ruang B. Jadi kita masukkan default routernya yang 129. Selanjutnya kita masukkan networknya.
192.168.10.128. Lalu kita masukkan subnet masknya di ruang B 192.255.255.255.192. Terus kita masukkan DNS servernya 192.168.10.129. Lalu kita exit. Ini DNS servernya kita masukkan IP valid yang pertama ya. Lalu kalau networknya kita masukkan network ID yaitu 128. Default routernya juga kita masukkan IP valid pertama sama seperti DNS server IP valid pertama. Lalu kita exit. Lalu kita akan mengincludekan address yang enggak terpakai. Karena kan di PC di ruang yang B itu kan ada 50 PC. Terus IP hostnya itu ada 62. Jadinya 62 dikurangin 15 kan 62 dikurangin 50 kan 12. Jadinya ada 12 PC yang tidak terpakai. Jadi kita akan memasukkan alamat 12 PC atau IP address 12 PC. Jadi kita pilih buat masukkan perintah ipdhcp include address 192.168.10. Ini untuk alamatnya itu terserah. Di sini saya akan memulai dari alamat 131 sampai 192.168.10.142. Nah, dari alamat 131 sampai 142 itu kan terdapat 12 PC. Dihitungnya dari 131, 132, dan terusnya sampai 142. Itu ada 12 PC. Nah, ini adalah IP address yang bakalan kita include atau kita nggak pakai, yang tidak digunakan pada jaringan ini. Terus kita enter, kita exit. Lalu kita copy. Nah, untuk di ruang B ini kabelnya sudah berwarna hijau, berarti yang sudah kita masukkan ini berhasil warna hijau. Jadi sekarang tinggal yang di ruang C. Untuk ruang C sama saja seperti ruang B dan ruang A. Pertama kita masukkan enable, lalu kita masukkan configure terminal. Lalu kita masukkan hostname, dhcp, server, lalu kita masukkan interface space Ethernet 2/0. Nah, yang tadi saya bilang di ruang A itu kan 0/0, di ruang B 1/0, lalu yang di ruang C 2/0. Jadi kita masukkan interface fast Ethernet 2/0. Selanjutnya kita masukkan IP address. Dimulai dari IP valid yang pertama. IP address itu IP valid yang pertama. Untuk di ruang C ini IP valid pertamanya 193. Lalu kita masukkan subnet masknya sama seperti ruang B yaitu 192.
atau 255, 255, 255, 192. Kita masukkan dulu IP valid yang pertama yaitu 192, 168, 10.193. Lalu kita masukkan subnet masknya yaitu 255, 255, 192. Lalu kita no shutdown. Lalu di exit. Selanjutnya kita akan membuat IP DHCP pol ruang C. Seperti yang sebelumnya itu ada ruang B dan ruang A. Sekarang kita masukkan IP DHCP IP pol ruang C. Terus kita masukkan default routernya. Satu 192.168.10.193 ini IP valid yang pertama. 192.168.10.193. Lalu kita masukkan networknya. Kita masukkan network ID-nya yaitu 192.168.10.192. Itu network ID-nya. Lalu kita masukkan subnet masknya. Lalu kita enter, kita masukkan DNS server 192. Ini IP valid yang pertama ya. 192.168.10.193. Lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita bakalan mengincludekan IP address yang tidak terpakai. Kan untuk di ruang C itu ada 38 PC, sedangkan IP host validnya itu terdapat 62. Jadi 62 dikurangin 38, yaitu ada 24 PC yang tidak terpakai. Jadi kita akan memasukkan IP address 24 PC tersebut. Di sini saya akan membuat atau memulai addressnya dari 192.168.10.201. Lalu sampai 192.168.10.224. Nah, dari IP address 192.168.10.201 sampai 192.168.10.224 ini terdapat 24 PC. Kita ngitungnya dari 201, 202, 203, 204, dan sebagainya. Ini ada 24 PC. Selanjutnya kita exit. Lalu kita copy running config startup config. Nah, ya CLI dari 3 ruang tadi sudah selesai. Ruang C sudah dibuat, ruang B juga, dan ruang A juga sudah dibuat. Selanjutnya kita masuk ke masing-masing PC. Di sini sudah terlihat ya kabelnya berwarna hijau semua. Artinya apa yang sudah kita masukkan tadi itu sudah sesuai. Selanjutnya kita masuk ke masing-masing PC, lalu kita pilih desktop, IP configuration, kita pilih yang di HCP. Nah, alamatnya bakal sudah keluar kan? Otomatis. Semua PC kita gituin.
Nah, sudah semua. Sekarang kita coba ping ya. Dari PC0 ke PC3. Hasilnya adalah successful. Selanjutnya PC1 ke PC3 successful. PC2 ke PC4 successful juga. Lalu kita coba lagi di PC5 ke PC3 hasilnya successful. PC2 ke PC0 successful. PC3 ke PC4 successful. PC2 ke PC4. Nah, hasilnya successful semua berarti uh, kita sudah berhasil mengkonfigurasi DHCP ke dalam Cisco Packet Tracker. Selanjutnya yang terakhir kita rapikan saja untuk penempatannya. Ini terserah mau di mana. Jadi sekarang saya sudah berhasil membuat dua konfigurasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.